Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Adinur Akbar. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama yaitu tentang morfologi daun. Daun atau folium. Daun merupakan salah satu bagian penting pada tumbuhan, hanya terdapat pada batang dan tidak ditemui pada bagian yang lainnya. Bagian-bagian daun terdiri dari daun lengkap. Yang pertama petiolus, kedua lamina, ketiga vagina. Daun lengkap bila selembar daun itu memiliki 3 organ tersebut. Selanjutnya upi daun atau pelepah daun. Tidak semua tumbuhan memiliki daun berupi, dan daun berupi ditemukan hanya pada tumbuhan berbiji tunggal, yaitu monokotil. Fungsi daun ialah yang pertama sebagai pelindung kuncup yang masih muda. Yang kedua, memberikan kekuatan pada batang tanaman. Tangkai daun. Yang pertama, tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian dan bertugas menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa. Kedua, bentuk dan ukuran tangkai daun berbeda-beda menurut jenis tumbuhannya. Yang ketiga, umum tangkai daun berbentuk silinder. Keempat, tangkai daun dapat mengalami pergantian bentuk. Selanjutnya, daun lengkap. Daun lengkap yaitu daun yang memiliki 3 macam, yaitu seperti memiliki upi, memiliki tangkai, dan memiliki helaiannya atau disebut juga lamina. Daun tidak lengkap hanya memiliki terdiri dari atas petiolus dan melaminanya saja. Helaian daun atau lamina helaian daun terdiri dari bangunnya, ujungnya, pangkalnya, susunan tulang daunnya, tepinya, daging daunnya, permukaannya, dan pinggir daun. Kita akan membahas tentang morfologi batang. Batang adalah batang organ yang sangat penting sebagai tempat melekat tumbuhan organ lain. Juga mempunyai tempat melekat organ lain seperti daun dan internodus, yaitu bagian yang terletak antara 2 nodus. Tugas umum batang. Yang pertama, mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. 2. Memperluas bidang asimilasi dengan percabangan. 3. Jalan pengangkutan air dan zat makanan serta hasil asimilasinya baik dari akar ke daun ataupun sebaliknya. 4. Menjadi zat penimbun zat-zat makanan cadangan tumbuhan. Selanjutnya, untuk hidup batang dibagi menjadi 3, yaitu pertama herbaceous, yang kedua lignosus, yang ketiga calamus. Dan karakter batang secara morfologi, yang pertama bentuk batang, yaitu berbentuk bulat, bersegi, seperti bangun segi 3, bangun segi 4, dan pipi. Permukaan batang, yang pertama licin, yang kedua berusuk, yang ketiga beralur, yang keempat bersayap, yang kelima berambut, yang keenam berduri, yang ketujuh memperlihatkan bekas-bekas daun menumpuk, dan selanjutnya memperlihatkan banyak intisel. Dan percabangan batang yaitu monopodial, yang kedua simpodial, yang ketiga dikotomus. Setiap percabangannya selalu terdiri dari 2 cabang.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi akar. Yang pertama, sifat-sifat dari akar, bagian tumbuhan yang biasa terdapat di dalam tanah dan dengan arah tumbuhnya ke pusat bumi. Yang kedua, tidak berbuku, tidak berruas, tidak mendukung daun atau bagian lainnya. Yang ketiga, warna akar itu seperti keputih-putihan. Yang keempat, pertumbuhan aktif pada bagian ujung, tidak secepat batang. Yang kelima, bentuk akar itu seringkali meruncing ke tanah. Yang keenam, bertugas memperkuat dirinya tumbuh dan membantu penyerapan air untuk zat makanannya dari tanah. Bagian-bagian akar terdiri dari leher akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, rambut-rambut akar, tudung akar. Sistem perakaran juga terbagi dari 3, yaitu akar lembaga. Akar lembaga merupakan akar yang tumbuh pada saat tumbuh masih dalam bentuk lembaga dalam biji. Yang kedua, akar tunggang. Akar yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang membentuk akar-akar yang lebih kecil. Yang ketiga, akar serabut. Akar serabut merupakan dalam perkembangannya selanjutnya mati, kemudian disusul dengan pertumbuhan akar sama besar yang keluar dari tanah. Keluar dari pangkal batang berbentuk serabut, bukan dari tanah. Sistem perakaran kita akan mempelajari tentang morfologi buah dan biji. Beberapa bagian bunga yang sering ditemukan pada buah yaitu daun pelindung, kelopaknya, tangkai putik, dan kepala putik. Kita akan membahas tentang buah. Buah dibagi menjadi 2, yaitu buah sejati dan buah semu. Yang pertama, buah semu, atau kita sebut juga seperti buah tertutup, menjadi 3 bagian, yaitu buah semu tunggal, buah semu ganda, buah semu majemuk. Yang kedua, buah semu sesungguhnya, buah sesungguhnya atau buah sejati, terbagi 3 juga. Yang pertama, buah sejati tunggal, buah sejati ganda, buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sikus, buah sejati tunggal yang kering. Buah hanya mengandung 1 biji dan bila masak tidak pecah. Yang selanjutnya, Psicoxarphium dibedakan menjadi Diacinium berbeda 2, Triacinium berbeda 3, Tetracinium berbeda 4, dan Polyacinium berbeda banyak, dan Rekma. Selanjutnya, buah kotak. Dan yang kedua, Carnosus, itu buah sejati tunggal berdaging. Dibedakan atas baka, pepo, buah jeruk, buah batu, buah delima, dan pomum atau buah apel. Selanjutnya, buah semu. Buah semu terbagi 3, yaitu buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari 1 bunga dengan 1 bakal buah. Buah semu ganda. Jika pada 1 bunga terdapat lebih dari 1 bakal buah yang dapat tumbuh secara bebas satu sama lainnya dan tumbuh menjadi buah. Yang ketiga, buah semu majemuk. Ialah buah semu yang terjadi dalam bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti 1 buah saja. Selanjutnya, biji. Bakal biji
yang masak berisi embrio dengan tempat cadangannya, makanan, dan dilindungi oleh testa. Testa merupakan lapisan terluar biji, biasa disebut dengan kulit biji. Angiospermae adalah salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam golongan tumbuhan yang berbiji tertutup. Contohnya dari tanaman Angiospermae adalah buah mangga, tomat, jeruk, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, Gymnospermae adalah kebalikan dari Angiospermae tadi, yaitu tumbuhan memiliki berbiji terbuka, merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buahnya. Kita akan mempelajari materi yang terakhir, itu tentang morfologi bunga. Bunga merupakan salah satu organ generatif, menjadi karakter pembeda utama proses pengelompokan tumbuhan. Itu juga mempercantik tumbuhan. Pemilihan ini dikarenakan karakter bunga diyakini tidak mudah mengalami perubahan oleh pengaruh lingkungan. Di dalam satu bunga terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, tangkai bunga. Yang kedua, dasar bunga. Yang ketiga, hiasan bunga. Yang keempat, organ kelamin jantan. Yang kelima, organ kelamin betina. Selanjutnya, bunga majemuk. Yang dalam bunga majemuk ini, dalam satu tangkainya terdapat banyak anak-anak bunga. Bagian-bagian bunga majemuk yaitu bagian yang bersifat seperti batang, cabang bagian yang bersifat seperti daun. Bagian yang bersifat seperti batang itu yang pertama, ibu tangkai bunga. Yang kedua, tangkai bunga. Yang ketiga, dasar bunga. Yang kedua, bagian yang bersifat seperti daun antara lain daun pelindung, daun tangkai, seludang bunga, dan daun pembalut. Sifat-sifat bunga majemuk yaitu terdari majemuk tak terbatas, majemuk berbatas, dan terakhir inflorescentia mixta, atau disebut juga bunga majemuk campuran. Jenis kelamin bunga terdiri dari 3. Yang pertama itu bunga banci. Dia jenis tanaman ini mampu melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua, bunga berkelamin tunggal, yang disebut juga dengan bunga jantan. Bunga ini hanya memiliki benang sari saja tanpa putik. Yang ketiga, bunga betina. Bunga ini hanya memiliki kelamin betina saja. Kelamin yang terdapat pada suatu tumbuhan yaitu dari bunga. Yang pertama, berumah satu. Yang kedua, poligami. Yang ketiga, berumah dua. Yang berumah satu yaitu tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada satu individu. Yang kedua, poligami, jika bunga jantan dan bunga betina bersama dengan bunga banci dalam satu individu. Yang kedua, berumah dua, bila bunga jantan dan betina terpisah tempatnya. Sekian, itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon dimaklumi. Mohon atas kesalahannya, lebih dan kurang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.